Kepada yang terhormat Pak dosen saya, Pak Alesius Irwan, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya akan presentasi mengenai taxonomy of social media for learning. Nama saya Atika Nurmazaya. Kita masuk ke pendahuluan bahwa media sosial berkembang pesat dan populer memfasilitasi informasi secara real. Ini yang dikatakan Demir 2024, Guo, dan Saxton 2014. Di sini, dosen dapat memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan dan prestasi mahasiswa. Ini yang dikatakan Greenhow dan Chapman 2020. Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Yaitu adanya peningkatan keterlibatan, kepercayaan diri, kinerja, dan pemikiran yang kritis. Dikatakan oleh Mason dan Rini 2000. Penelitian ini ternyata bertujuan untuk mengembangkan taksonomi khusus dalam membantu dosen menggunakan media sosial secara efektif dalam pembelajaran di pendidikan. Kita masuk ke perlunya taksonomi media sosial untuk pembelajaran. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan interaksi, komunikasi, dan umpan balik yang dikatakan oleh Bala Krishna 2017. Hal ini ternyata membuka peluang baru dalam berbagi pengetahuan dan kolaborasi antar mahasiswa yang dikatakan oleh Cuk dan Ruhi 2018. Ternyata hal ini juga dapat meningkatkan keterlibatan, pemikiran kritis, dan motivasi mahasiswa, seperti yang dikatakan Mason dan Rini 2007. Terdapat tantangan dan solusi. Apa tantangannya? Yaitu belum adanya kerangka sistematis yang mendukung integrasi media sosial dalam pembelajaran. Ini yang dikatakan Sobach et al. 2016. Solusinya apa? Yaitu dengan mengembangkan taksonomi sosial media for learning atau TSML untuk pendidikan. Kita yang masuk ke masalah dalam penggunaan media sosial untuk interaksi. Seperti yang dikatakan nilai DKK 2021 menyarankan untuk adanya perubahan organisasi di universitas, yaitu memasukkan media sosial ke dalam proses pembelajaran yang membutuhkan pertimbangan berbagai faktor. Proses ini melibatkan 3 langkah. Yang pertama adalah perubahan kebijakan universitas termasuk mengenai pelatihan pengembangan staf, mempekerjakan dosen, paruh waktu untuk menghadirkan dosen pengajar dan mempromosikan penelitian dan menguji pedagogi yang inovatif. Yang kedua adalah dosen jadi merasa termotivasi untuk mengintegrasikan media sosial ke dalam pedagogi dapat disesuaikan dengan keterampilan media sosial dan ekspektasi belajar siswa. Yang terakhir, yang ketiga adalah adanya perubahan kelembagaan dalam perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh pedagogi yang berdampak pada platform institusi, pengembangan profesional, dan lingkungan manajemen untuk transformasi. Masalah dalam penggunaan media sosial untuk interaksi dikatakan oleh Beaton tahun 2015 dan juga Haynes tahun 2015 bahwa mereka menemukan faktor-faktor seperti konteks dosen, konteks mahasiswa, dan konteks instruksional memengaruhi implementasi platform media sosial dalam proses pembelajaran. Di sini ternyata dosen itu harus bisa menilai konteks mahasiswa untuk memilih platform terbaik bagi kebutuhan belajar, menyelaraskan dengan hasil yang diinginkan, dan memahami pengetahuan yang mereka inginkan. Namun, ternyata ada tantangan nih dalam integrasi media sosial. Kurangnya pengalaman, gangguan, fokus, pelanggaran privasi, dan masalah psikososial. Sehingga diperlukan panduan yang jelas untuk mengurangi dampak negatif. Kita masuk ke kontribusi media sosial terhadap hasil pembelajaran dan keterlibatan. Media sosial telah terbukti bermanfaat dalam proses belajar mengajar. Dapat meningkatkan kolaborasi, mempromosikan komunitas, dan meningkatkan kinerja mahasiswa. Media sosial juga memungkinkan desain belajar, koordinasi, dan partisipasi aktif di antara siswa dan guru. Namun, ada keterbatasan dan tantangan terhadap penyesuaian untuk tujuan pendidikan. Itu memasukkan media sosial ke dalam pedestrian pembelajaran ternyata dapat meningkatkan pembelajaran siswa, keragaman, dan inklusi.
Kita masuk nih ke transisi dari taksonomi Bloom ke taksonomi media sosial pasca Bloom. Ada 3 teori. Yang pertama ada teori kognitif Piaget. Teori ini menekankan peran guru dalam merancang pembelajaran yang optimal. Selanjutnya ada teori konstruktivisme, yaitu menekankan peran interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Yang terakhir ada teori konstruktivisme kognitif. Ini menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses individual. Sementara interaksi sosial, teknologi, dan media sosial difasilitasi pembelajaran kolaboratif. Nah, ada interaksi sosial dan pembelajaran yang dikatakan oleh Vygotsky, di mana menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Menyoroti peran media sosial dalam mendorong kolaborasi di antara para siswa untuk menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan interaktif. Dari pembelajaran sosial Bandura mengatakan bahwa pembelajaran sosial melibatkan pengamatan dan penerangan perilaku orang lain dalam konteks sosial. Dan media sosial memfasilitasi hal ini dengan memungkinkan terjadinya interaksi dan diskusi yang mendukung pembelajaran. Kita masuk ke Bloom Taxonomy. Klasifikasi tujuan pendidikan yaitu ada kognitif, perilaku, psikomotor. Terdapat 6 hierarki level berpikir. Yang pertama nih ada pengetahuan yang isinya mengingat dan mendefinisikan. Yang kedua ada pemahaman yang isinya adalah membedakan dan mendeskripsikan. Selanjutnya ada aplikasi yaitu menggunakan dalam situasi baru. Yang keempat ada analisis, memahami pola bentuk. Yang kelima nih ada sintesis atau menciptakan ide baru. Yang keenam yang terakhir ada evaluasi, menilai dan memutuskan. Keterampilan berpikir atau LOTS yang disingkat dari Low Order Thinking Skill ke HOTS yaitu High Order Thinking Skill digunakan untuk desain pembelajaran, penilaian, dan tujuan pendidikan. Kita masuk ke revisi Bloom Taxonomy atau disingkat RB. Ini dikembangkan oleh Anderson dan Catterwall 2021. Perubahan signifikan dari taksonomi asli, di mana ada dimensi pengetahuan yang isinya adalah fakta, konsep, prosedur, metode kognitif. Selanjutnya adalah dimensi kognitif yang isinya adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Perubahan kategorinya adalah yang pertama nih, knowledge jadi remember, comprehension jadi understand, synthesis jadi create atau kategori yang paling tinggi. Ada fokus baru di mana desain kurikulum, inklusi, dan penilaian. Gunanya adalah mengembangkan rencana pembelajaran, refleksi praktik kelas, dan evaluasi keselarasan. Kita masuk ke Digital Bloom Taxonomy atau disingkat DBT. Dikembangkan oleh Crouch tahun 2008 yang berbasis pada revisi Bloom Taxonomy RBT. Kategori kognitif digital yaitu ada remembering yang isinya googling, bookmarking, searching, sampai ada understanding, annotating, tweeting, journaling, sampai ada applying, presenting, uploading, diagramming, tentunya adalah analisis yang isinya adalah deconstructing, mind mapping, meshing, selanjutnya adalah evaluasi, commenting, networking, moderating, yang terakhir adalah creating, di mana isinya adalah blogging, podcasting, and programming. Dengan bertujuan untuk integrasi teknologi dan keterampilan digital dalam proses pembelajaran, berfokus pada HOTS melalui penggunaan alat digital untuk pengembangan kognitif. Kita masuk ke Towards Taxonomy of Social Media atau disingkat TSML. Evaluasi dari Bloom Taxonomy, revisi taksonomi, dan digital taxonomy. Di sini mencerminkan era web 2.0 dengan integrasi media sosial dan teknologi. Berfokus menggunakan platform media sosial untuk pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Konteks digitalnya adalah memanfaatkan alat digital seperti wiki, blog, social tagging, video sharing untuk mendukung pembelajaran. Penggunaan TSML ini ternyata dapat meningkatkan keterlibatan siswa, mendukung pembelajaran interaktif di dalam dan di luar kelas, serta mempromosikan etika, kreativitas, kolabilitas dalam lingkungan pembelajaran digital. Lain ada fleksibel dan adaptif, di mana membantu pendidik mengintegrasikan media sosial dalam pembelajaran untuk pengalaman belajar yang inklusif.
Berikut merupakan tabel di mana the metacognitive process atau structure of the DSML. Di mana kategorinya ada curating, evaluating, analyzing, interacting, posting, and ini akan kita jelaskan selanjutnya. Baik, kita masuk ke post-Bloom social media taxonomy, di mana ini adalah kerangka kerja pembelajaran baru yang menggunakan media sosial sebagai alat utama dalam pengajaran dan pembelajaran dengan fokus pada pengembangan kognitif dan kreatif di era digital. Pertama ada curating, evaluating, analyzing, interacting, posting, viewing. Sebelahnya ada creativity, cognition, dan conclusion yang di semuanya mengerucut ke metacognitive process. Kita masuk ke post-Bloom social media taxonomy, dimensi utama taxonomy. Yang pertama adalah menciptakan panduan bagi pengajar dalam merancang kegiatan pengajaran menggunakan siswa. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, HOTS, dan keterampilan abad ke-21 atau abad 21 seperti kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Yang ketiga nih, yang terakhir, mengintegrasikan pembelajaran berbasis media sosial dengan proses pembelajaran di kelas atau dalam lingkungan virtual. Kita masuk ke post-Bloom social media taxonomy. Dimensi utama taxonomy ada 3 ya teman-teman. Ada consciousness, kesadaran, di mana melibatkan kesadaran dan pengenalan terhadap pengetahuan dan sumber data yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ini mencakup keterampilan dasar seperti meninjau dan memahami. Yang kedua nih ada cognition atau kognisi yang berfokus pada interaksi dan analisis terhadap konten. Pada tahap ini, siswa diharapkan terlibat dalam kegiatan seperti mengunggah, berdiskusi, dan mengerti konten. Yang terakhir ada kreativitas atau kreativitas, yaitu mewakili tingkat tertinggi di mana siswa mengevaluasi, merevisi, dan mengoperasi karya mereka, yang akhirnya menghasilkan konten inovatif. Kita masuk ke post-Bloom social media taxonomy. Ada consciousness, kesadaran, di mana kesadaran ini ya sangat penting untuk pengenalan awal siswa terhadap materi pembelajaran melalui media sosial, yang mempersiapkan mereka untuk tahap pembelajaran yang lebih tinggi. Artinya ada viewing atau meninjau, di mana siswa itu meninjau materi yang dibagikan oleh guru di sosial media seperti bacaan, video, catatan, dan dokumen pendukung untuk membiasakan diri dengan topik tersebut dan mempersiapkan diri untuk tahap pembelajaran berikutnya. Kemudian kita masuk ke cognition atau kognisi. Di sini kognisi adalah dimensi yang berfokus pada pemahaman, interaksi, dan analisis. Pada tahap ini, siswa mulai menggunakan informasi yang telah mereka pelajari, terlibat dalam kegiatan kolaboratif, dan menganalisis berbagai konsep yang terkait dengan pembelajaran. Sini nanti ya teman-teman yang utama ada posting. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa siswa mampu memahami dan mengomunikasikan informasi yang telah mereka pelajari. Yang kedua nih ada interacting. Tahap ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman melalui interaksi sosial, baik dengan sesama siswa atau dengan pengajar. Terakhir ada analyzing. Pada tahap ini siswa mulai mengembangkan keterampilan berpikir. Kita masuk creativity atau kreativitas. Kreativitas merupakan puncak dari taksonomi, di mana siswa tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan ide baru berdasarkan pengetahuan dan umpan balik yang mereka. Yang pertama ada evaluating. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah membantu siswa mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam karya mereka sehingga mereka dapat melakukan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya adalah curating, di mana proses ini memberikan siswa kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang original dan belajar nih dari berbagai sumber yang telah mereka kumpulkan selama proses pembelajaran. Kita masuk ke post-Bloom social media taxonomy, di mana ada hierarki dalam post-Bloom social media taxonomy. Taksonomi ini ternyata dapat mengikuti struktur hierarki yang mirip dengan taksonomi Bloom klasik, dengan memindahkan kategori-kategori ke dalam bentuk kata kerja. Perubahan signifikan meliputi 4 dimensi baru dan 2 kategori yang diubah namanya. Berikut adalah hierarki yang digunakan dalam taksonomi. Yang pertama ada viewing, yang artinya adalah meninjau, merupakan dasar dari segala proses. Yang kedua ada posting atau mengunggah, proses mengomunikasikan pemahaman. Yang ketiga ada interacting atau berinteraksi, perlibatan aktif dalam diskusi dan kolaborasi. Yang keempat nih ada analyzing atau menganalisis,
pemecahan konsep dan ide-ide kompleks. Yang kelima, ada evaluating atau mengevaluasi. Di sini penilaian karya berdasarkan kriteria tertentu. Yang terakhir ada curating, yaitu mengkurasi, di mana ini merupakan proses terakhir dari penyempurnaan dan menyajikan karya yang paling. Kita masuk ke pos belum sosial media taksonomi, arah tantangan dan solusi dalam implementasi. Yang pertama ada gangguan dan distraksi bahwa media sosial ternyata seringkali digunakan untuk hiburan, sehingga ada risiko siswa terdistraksi dari tugas akademik. Solusi yang diusulkan adalah dengan memberikan pengawasan yang ketat dan memberikan tugas-tugas yang jelas dan terstruktur. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa fokus siswa tetap pada pembelajaran. Yang kedua, ada penilaian kredibilitas, di mana umpan balik singkat yang diberikan melalui media sosial bisa kurang akurat atau tidak bermanfaat. Pengajar perlu untuk membuat rubrik penilaian tertentu yang jelas dan membantu siswa dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Terakhir ada penyalahgunaan fitur sosial media. Hashtag atau fitur lain bisa disalahgunakan oleh siswa. Untuk mengatasi ini, pengajar atau guru harus bisa memberikan arahan yang tepat mengenai bagaimana fitur media sosial untuk tujuan akademis. Kesimpulannya adalah penelitian ini menyajikan taksonomi pembelajaran media sosial TSML untuk membantu dosen mengintegrasikan media sosial ke dalam pembelajaran. TSML juga menekankan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan mata kognitif menghubungkan teknologi lama dan baru serta meningkatkan interaksi dan pembelajaran. Ada keterbatasan taksonomi media sosial, yaitu privasi menjadi perhatian siswa, perlu pengaturan yang tepat dan pembimbingan dosen, serta masih sedikit diketahui tentang penerapan TSML di kelas. Ya, perlu pemantauan oleh dosen. Ada nilai dan arah masa depan TSML di mana memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan interaktif untuk membantu perencanaan konten, aktivitas, dan penilaian yang relevan. Di sini juga dapat mendorong penelitian lebih lanjut tentang peran media sosial dalam meningkatkan motivasi dan keterampilan digital. Caranya yang pertama, ada mengembangkan taksonomi, di mana mengembangkan taksonomi yang lebih rinci untuk menggunakan sosial media dalam konteks pendidikan. Kedua nih, ada arah penelitian masa depan studi longitudinal untuk mengevaluasi dampak jangka panjang penggunaan media sosial terhadap keterampilan akademik dan sosial. Yang ketiga, ada eksplorisasi platform media sosial lainnya. Penelitian ini dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas platform media sosial lain, Instagram, TikTok, atau LinkedIn dalam konteks. Tanggapannya adalah meningkatkan potensi pembelajaran mahasiswa di mana media sosial dapat meningkatkan keterlibatan, kreativitas, kolaborasi, dan mahasiswa sebagai alat untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif. Penerapan taksonomi 3C atau Consciousness, Cognition, dan Creativity, yang consciousness yaitu kesadaran, itu mengenalkan dan membiasakan mahasiswa dengan konten pembelajaran. Cognition atau cognition mendorong mahasiswa untuk berinteraksi, berbagi, dan mengembangkan pemahaman mereka. Dan terakhir ada kreativitas atau creativity, menciptakan dan mengkurasi hasil pembelajaran yang efektif melalui sosial. Tanggapannya yaitu perbedaan tingkat literasi antara mahasiswa dan dosen, keterbatasan akses dan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, serta resiko terkait privasi, keamanan, dan potensi integrasi dari konten yang tidak. Kebutuhannya adalah kebijakan pendidikan tinggi yang mendukung pelatihan bagi tenaga ajar, adaptasi terhadap preferensi dan kebiasaan penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa Indonesia. Yang terakhir ada pertimbangan terhadap platform yang paling umum digunakan. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai guys, kali ini aku mau sharing tentang pengalaman belajar yang seru banget. Serius deh, biasanya kan kuliah itu identik ya sama ngantuk-ngantuk gelap. Tapi di mata kuliah metode pembelajaran ini, aku benar-benar diajarin jadi lebih aktif, kreatif, dan pastinya enggak gabut. Khususnya di era pendidikan 4.0.
Apa aja sih pengetahuan dan kompetensi yang aku dapat, dan gimana kita bisa menjadi lebih kreatif dalam mengemas ilmu yang kita peroleh? Let's find out! Jadi, pendidikan 4.0 ini berbeda banget dengan metode pembelajaran konvensional. Kalau dulu kita belajar dengan metode ceramah, sekarang belajar itu bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja dengan bantuan teknologi. Nah, salah satu hal yang aku pelajari adalah bagaimana menggunakan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, misalnya dengan video pembelajaran. Awalnya nih, jujur aja aku pikir bikin video pembelajaran itu susah dan ribet. Tapi dari kuliah ini aku belajar step by step tentang gimana caranya membuat video yang efektif dan menarik. Dari cara menyusun skrip, pemilihan visual hingga mengedit video, yang penting adalah kreativitas dan kemampuan mengemas materi dengan bahasa visual. Dulu aku cuma tahu sekedar teori-teori pembelajaran, tapi di kuliah ini aku belajar cara menerapkannya dalam video pembelajaran. Misalnya menggunakan animasi untuk menjelaskan konsep yang kompleks atau menambahkan humor untuk membuat video jadi lebih menarik. Dan hasilnya video pembelajaran jadi jauh lebih menarik dan enggak bikin ngantuk. Di sini aku juga jadi lebih memahami pentingnya menyesuaikan gaya penyampaian materi dengan perkembangan teknologi. Misalnya, kita bisa bikin video interaktif atau menggunakan media sosial sebagai platform pembelajaran. Pengalaman ini benar-benar membuka mataku bahwa teknologi bisa menjadi jembatan yang menghubungkan teori dengan praktik nyata. Sebagai pelajar dan pendidik, kita harus terus berinovasi karena di era pendidikan 4.0, kompetensi bukan hanya tentang penguasaan materi, tapi juga tentang kemampuan kita untuk menyampaikan materi tersebut dengan cara yang kreatif dan adaptif. Contohnya, aku pernah bikin video TikTok tentang teori pembelajaran Gen Z yang saya peroleh dari beberapa video yang sedang viral, di mana saya mengajak anak Gen Z untuk bisa peduli terhadap lingkungan. Awalnya cuma iseng-iseng aja, gak taunya ternyata banyak yang nonton dan komen. Videonya bisa dapat ribuan viewers. Ini membuktikan bahwa metode penyampaian materi yang kreatif bisa menarik perhatian lebih banyak orang. Dari sini aku sadar bahwa konten pendidikan yang biasanya dianggap berat atau serius bisa dibikin lebih ringan dan seru. Ilmu bukan hanya disimpan, tapi juga disampaikan dan dibagikan, apalagi sekarang kita punya teknologi yang bisa bikin belajar jadi enggak kaku. Kalau ngomongin harapan, aku berharap metode pembelajaran bisa lebih dinamis dan interaktif. Harapannya mahasiswa enggak cuma menjadi pendengar pasif, tetapi aktif berpartisipasi. Bayangin di kelas kita bisa pakai teknologi untuk diskusi kelompok, bikin presentasi yang interaktif, atau bahkan membuat proyek berbasis multimedia. Tapi kenyataannya, masih banyak kelas yang pakai metode satu arah. Mahasiswa cuma duduk, dengerin, dan catat tanpa ada kesempatan untuk berinteraksi atau mengeksplorasi materi lebih dalam. Ini yang bikin aku jadi semangat untuk eksplorasi cara-cara baru untuk belajar dan mengajar. Pengalaman bikin video TikTok juga bikin aku sadar bahwa media sosial bisa jadi platform pembelajaran, bukan cuma buat scrolling, gosip, atau mengintip mantan. Hehehe. Yang paling penting, video-video ini bisa menjangkau banyak orang yang mungkin sebelumnya enggak tertarik buat belajar teori-teori pembelajaran. Jadi kesimpulannya dari kuliah metode pembelajaran ini, aku belajar banyak tentang bagaimana mengemas ilmu yang aku dapat dengan cara yang kreatif dan menarik. Kompetensi yang aku peroleh bukan cuma tentang penguasaan materi, tapi juga tentang kemampuan bikin video pembelajaran yang engaging dan anti ngantuk. Jadi buat kalian yang mau coba-coba bikin konten edukasi, jangan takut buat eksperimen. Coba bikin video, tambah efek suara, animasi, atau bahkan humor. Dengan cara ini kita bisa belajar jadi lebih seru dan menarik.
Sebelum saya menutup video ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen saya, Pak Alesius Irwan, yang telah mengajarkan saya dan memberi saya banyak ilmu baru serta pengalaman menarik untuk terjun langsung dalam dunia pengajaran yang menarik. Terima kasih. Seorang kakek memelihara hewan yang bikin geleng-geleng kepala. Bukan kucing, bukan anjing, tapi ikan alligator alias ikan buaya. Bukan buaya darat ya. Ikan alligator bisa tumbuh lebih dari 2 meter. Giginya tajam mirip buaya. Kalau dilepas, waduh, bisa bahaya. Menurut penelitian jurnal Biological Invasion 2020, karena dianggap spesies invasif. Artinya, kalau dilepas di perairan Indonesia, bisa menghabisi populasi ikan lokal. Ya, dia predator. Lah, cuma ikan kok, apa salahnya? Tapi sayangnya yang dipelihara bukan hewan loh, Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, kan ini nggak boleh dipelihara. Menurut studi Environmental Biological Offices 2017 mengatakan jika dilepas ke perairan yang bukan habitatnya, kan ini bisa mengacaukan seluruh ekosistem. Lah, sudah 18 tahun, kok baru ketangkap? Ya, butuh waktu untuk sadar kalau yang dirawatnya bukan bayi, tapi buaya. Sebelum pelihara hewan eksotis, pastikan dulu ya, nggak bakal bikin polisi datang ke rumah. Bijaklah memilih peliharaan. Bye-bye.